Ihtiram. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan sama-sama berdoa untuk ketua kelas. Silakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jika berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirna datal watani wa nadatal bana tibi kuruihima ila yaumiddin wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa taqazana wa taghfiralana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Silakan duduk. Oke, sebelum kita lanjut, saya absen terlebih dahulu. Semuanya hadir pada pagi hari ini? Ya, kita absen. Pertama, Abdul Jalil. Hadir. Abdul Ghaffar. Hadir. Alfia Aulia. Hadir. Umi Idayanti, Nurza. Ya, jadi semuanya hadir pada pagi hari ini. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang puasa. Nah, karena sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Nah, jadi pada pertemuan ini pembelajaran kita tentang puasa Ramadan. Nah, jadi puasa Ramadan. Apa pengertian puasa? Ada yang tahu? Ya, betul. Puasa artinya menahan. Itu menurut bahasa. Sedangkan puasa menurut istilah, ya, ayo, siapa yang bisa menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit
fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu pengertian puasa. Nah, jadi puasa itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam dimanapun berada. Jadi puasa itu perintah wajib bagi umat muslim. Nah, jadi sehingga kewajiban kita sebagai umat muslim harus kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang apa syarat puasa itu? Nah, jadi syarat puasa itu pertama Islam. Nah, jadi yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang Islam. Bagaimana kalau orang non-muslim? Nah, jadi orang non-muslim tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, hanyalah orang-orang yang Islam yang beriman. Kata-kata yang sangat luar biasa, yang sangat lembut. Apa firman Allah? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, jadi puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Nah, jadi alhamdulillah. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke ke bulan suci Ramadan. Nah, itu syarat yang pertama, yaitu beragama Islam. Kemudian yang kedua, balik. Nah, jadi baru orang itu diwajibkan berpuasa apabila dia sudah balik. Nah, sekarang bagaimana kalau anak-anak, misalnya dia belum balik, belum dewasa, nah, boleh hendak dia berpuasa? Nah, boleh, tapi dia belum ada kewajiban. Nah, kemudian yang syarat yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, orang yang berakal sehat wajib dia berpuasa. Nah, orang gila bagaimana? Tidak wajib. Nah, hanya orang yang berakal sehat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mampu atau puasa dia melaksanakannya. Nah, dia mampu menahan dirinya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian selanjutnya suci dari haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan atau wanita. Nah, kemudian yang terakhir menetap, artinya tidak sedang bepergian, tidak musafir. Nah, misalnya dia tetap tinggal di kampung halamannya. Ya, jadi syarat sah puasa itu ada 6. Nah, jadi syarat wajib puasa itu ada 6. Nah, jadi yang pertama Islam, yang kedua balik. Kemudian yang ketiga berakal sehat. Kemudian yang keempat mampu. Nah, mampu atau puasa. Kemudian yang kelima suci dari haid dan nifas. Ini bagi perempuan. Kemudian yang keenam, yang terakhir menetap atau mukim. Nah, menetap atau mukim. Nah, ini 6 yang syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Nah, jadi kira-kira bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa dipahami? Bisa.
Nah, coba siapa yang bisa untuk mengulangi syarat yang 6 tadi? Saya. Oke, silakan. Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, mampu. Yang kelima, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang keenam, menetap atau mukim. Iya, baik. Berarti kalian sudah paham. Nah, jadi bisa kita lanjut? Bisa. Oke, kita lanjut kepada syarat-syarat sah puasa. Nah, di antara yang 4 itu yang pertama adalah Islam. Nah, tetap yang pertama adalah Islam. Nah, yang kedua adalah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz yaitu orang yang bisa membedakan antara baik dan benar. Nah, itu tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang keempat atau yang terakhir, bukan pada hari-hari yang dilarang. Nah, jadi ada hari-hari yang dilarang kita untuk berpuasa. Nah, haram kita berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Nah, itu maksudnya bukan pada hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita diharamkan berpuasa pada hari itu? Karena hari raya Idul Fitri itu hari menyambut kemenangan bagi umat Islam. Karena sudah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, berperang melawan hawa nafsu. Akhirnya kita dilarang untuk berpuasa pada pagi atau pada hari raya Idul Fitri. Kita menyambut hari kemenangan kita bagi umat Islam yang telah berhasil melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Nah, jadi ini 4 syarat-syarat sah puasa. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa. Coba ada yang bisa untuk mengulanginya? Ada. Silakan. Yang pertama, Islam. Kedua, tamyiz, orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang dilarang atau diharamkan. Nah, jadi itu 4 syarat-syarat sah puasa. Pertama, Islam. Kedua, tamyiz. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Kemudian yang keempat, bukan hari-hari yang diharamkan. Nah, jadi bisa dipahami semua? Bisa. Ya, alhamdulillah. Bisa kita lanjut. Nah, jadi selanjutnya rukun puasa. Nah, jadi rukun puasa itu berapa? Rukun puasa. Nah, pertama niat. Nah, niat. Nah, apapun yang kita kerjakan harus disertai dengan niat. Nah, ada yang bisa niat kita untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan? Saya. Ya, silakan. Nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Ya, itu niat kita berpuasa. Kapan kita mulai berniat? Di saat tarawih. Nah, malam hari kita mulai berniat.
bisa setelah berbuka puasa dan juga bisa setelah melaksanakan sholat sunat taraweh. Nah, jadi orang yang tidak berniat pada malam harinya maka puasanya tidak sah. Nah, jadi itulah pentingnya yang namanya niat. Nah, makanya setelah berbuka puasa boleh kita langsung berniat untuk puasa besok pada bulan suci Ramadan. Nah, kalau tidak setelah berbuka bisa nanti setelah sholat taraweh. Nah, bagaimana kalau berniat jam 8 pagi? Tidak boleh. Nah, lain halnya dengan puasa sunat. Nah, kalau puasa sunat kita berniat pada jam 8 atau jam 9 itu boleh. Karena ini puasa wajib, maka niatnya pada malam hari atau bisa juga setelah selesai makan sahur. Waktu makan sahur. Nah, itu niat. Nah, jadi yang pertama rukun puasa itu apa? Niat. Nah, kemudian yang kedua. Apa yang kedua? Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, jadi kita menahan diri atau kita tinggalkan segala sesuatu atau apa saja yang bisa membatalkan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi puasa itu juga melatih kita untuk disiplin. Nah, disiplin tepat waktu. Nah, jadi puasa itu sangat luar biasa. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, ini mengenai rukun rukun puasa. Nah, jadi rukun puasa itu ada berapa? Dua. Pertama, niat. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, jadi puasa itu secara umum dibagi menjadi 4. Nah, jadi puasa itu secara umum dibagi menjadi 4. Apa yang pertama? Siapa yang tahu? Saya. Nah, Puasa wajib. Puasa wajib. Nah, puasa wajib. Nah, contohnya puasa Di bulan Ramadan. Nah, wajib. Kemudian yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ini banyak, diantaranya puasa pada bulan Syawal 6 hari pada bulan Syawal itu sunat. Kemudian puasa Senin Kamis sunat. Kemudian puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, juga sunat. Nah, nanti ada pembahasannya tentang puasa sunat itu. Nah, kemudian yang ketiga puasa makruh. Nah, yang ketiga puasa apa arti makruh? Apa arti makruh? Makruh maknanya apa? Makruh kalau boleh itu mubah. Makruh, puasa makruh yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan.
Nah, lebih baik kita jangan berpuasa. Nah, itu makruh. Puasa makruh. Lebih baik ditinggalkan. Nah, itu puasa makruh. Kemudian yang keempat yaitu Nah, puasa haram. Nah, puasa haram. Nah, jadi puasa haram yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan apa? Dosa. Nah, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, itu haram. Nah, setiap yang haram itu apabila kita kerjakan mendapat dosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Nah, jadi ini macam-macam puasa. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanya, Ya, silakan. apa contoh puasa haram? Nah, apa contoh puasa haram? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, kira-kira di antara teman-temannya ada yang bisa menjawab contoh puasa haram? Saya Ya, silakan. berpuasa pada hari Idul Fitri, hari Raya Idul Fitri. Nah, itu contoh satu. Kemudian yang kedua, puasa pada hari Idul Adha. Nah, itu dua sudah contohnya. Pertama, puasa pada hari raya Idul Fitri. Itu haram. Nah, tanggal 1 Syawal. Kemudian contoh yang kedua pada hari raya Idul Adha, yaitu puasa pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, kalau ada orang yang melaksanakan ibadah puasa pada hari itu, maka bukan dia mendapat pahala, yang didapat adalah dosa. Nah, karena dia melaksanakan larangan. Kemudian yang ketiga, puasa hari tasyrik. Itu juga diharamkan. Hari tasyrik itu yaitu pada tanggal 11, 12, 13. Itu hari tasyrik. Nah, 11, 12 pada bulan Zulhijjah. Nah, itu diharamkan kita melaksanakan puasa. Nah, bisa dipahami dari 3 contoh puasa haram. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa pada bulan suci Ramadan? Nah, hal-hal yang membatalkan puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, di antara kalian semua ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya yang tadi? Hal-hal yang bisa membatalkan puasa pada bulan suci Ramadan. Ya, makan dan minum. Nah, jawabannya sangat gampang sekali. Nah, makan dan minum dengan sengaja. Itu salah satu yang bisa membatalkan puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, kalau tidak sengaja makan dan minum, maka puasanya boleh dia lanjut, tidak batal. Tetapi kalau dia lupa, nah, kalau dia sengaja, maka batallah puasanya. Kira-kira ada orang yang lupa makan? Ada. Nah, jadi kalau dia sengaja, kalau dia memang betul-betul sengaja, maka batallah puasanya. Nah, berarti nanti harus dia pada hari yang lain. Diganti puasanya pada hari-hari yang lain setelah hari raya Idul Fitri. Nah, jadi masih ada lagi yang mau bertanya? Nah, sudah cukup. Udah. Nah, jadi sebelum kita akhiri,
pembahasan kita pada hari ini tentang puasa Ramadan. Kesimpulannya tentang puasa Ramadan, yaitu yang pertama pengertian puasa. Nah, jadi pengertian puasa itu yaitu menahan. Nah, jadi itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, kemudian ada syarat dan rukun puasa. Jadi syarat puasa itu Islam, balik, berakal sehat, mampu atau kuasa, kemudian suci dari haid dan nifas, ini bagi wanita. Kemudian yang terakhir menetap atau mukim atau orang yang tidak sedang bepergian atau musafir. Nah, kemudian selanjutnya rukun. Nah, rukun puasa itu Islam, kemudian tamyiz, suci dari haid dan nifas. Nah, bukan pada hari-hari yang dilarang. Nah, adapun niat puasa Ramadan itu, rukun puasa Ramadan itu pertama niat, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, jadi ini kesimpulan pada pertemuan kali ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk bekal hidup kita dunia akhirat. Dan marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram, hayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.